Mencium sesosok kuy yang cinta dua alam iblis ini terlihat cantik di hadapan Noi. Noi sudah terhipnotis oleh wanita kuyang ini, parasnya yang cantik telah menghilangkan kewarasan pria tampan ini. Noi begitu sangat terhipnotis dengan kecantikan kuyang itu sehingga mereka memadu kasih di sana. Inhuman Kiss, film horor asal Thailand ini menceritakan tentang asmara dua dunia kisah percintaan antara kuyang dan manusia. Hai Sobat Movie semua, balik lagi bersama Rewind Cinema. Kali ini Mimin bakal ceritain film horor lagi nih, kali ini dijamin seru dan pastinya bakalan nemenin kamu yang doyan tiduran. Enggak pakai lama-lama, jadi kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Semua ini berawal saat wanita yang bernama Sai ini bangun tidur dan tiba-tiba saja dia muntah darah. Sai masih merasa bingung sebenarnya apa yang terjadi padanya dan dia pun merasakan dadanya yang sakit. Saat dia mengeceknya ternyata dadanya mengalami luka memar yang sangat parah. Semua ini berawal ketika keempat bocah ini sedang main petak umpet di waktu maghrib. Lalu Noi yang ketakutan akhirnya diberi jimat oleh Sai. Katanya jimat ini adalah jimat pelindung sedangkan Sai dengan santainya memasuki rumah kosong yang ada di hutan itu dan melanggar pantangan. Dengan nekat dia membuka peti yang ada di dalam rumah itu tanpa dia sadari di belakangnya ada sesosok Kaswe yang mengintainya. Sai yang tak sadar dengan kutukannya itu mencoba menjalani hari-harinya dengan normal bersama dengan teman kecilnya yang bernama Jerge. Sai selalu diantar ke klinik desa tempatnya bekerja saat ini. Jerge yang sebenarnya menaruh hati pada Sai berusaha untuk menggoda Sai. Sampailah mereka akhirnya tiba di klinik itu. Kondisi klinik yang sepi membuat Sai kebingungan karena ternyata orang-orang di sana sedang membantu perang di Bangkok. Lalu mereka pun kedatangan pasien seorang anak kecil. Bersama sang ibu Sai pun berusaha mengobati anak kecil yang terluka itu. Sedangkan si ibu malah bergosip, dia malah menceritakan tentang Keraswe yang sedang berkeliaran di desa mereka. Malam harinya Sai pun menceritakan tentang isu Keraswe itu pada ayahnya. Saat itu si ayah yang mau berkeliling desa untuk berjaga malam mewanti-wanti Sai untuk tetap waspada dan mengunci pintu dan jendela rumah. Pagi harinya Sai pun terbangun dengan kondisi yang sangat aneh, kamarnya berantakan dan dia merasakan dadanya sakit kembali. Pas dicek ternyata memarnya makin melebar, Sai kepikiran dengan kondisinya itu akhirnya mengajak Jert untuk melihat kondisi sebuah rumah yang ada di hutan. Namun tiba-tiba muncul sebuah cahaya obor di seberang sana. Jert pun langsung menarik Sai untuk bersembunyi di belakang pohon. Mereka mengamati seorang pria yang sedang berdiri memegang obor. Ternyata Sai mengenalinya, pria itu adalah Noi, teman masa kecil mereka berdua. Namun tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang memegang obor. Ternyata orang-orang itu adalah para pemburu Keraswe atau kuyak. Dan ternyata orang-orang itu dibawa Noi dari kota ke desa tersebut. Sai senang banget, Noi telah kembali. Sai membawakan makanan untuk Noi di sana. Noi bercerita bahwa rumahnya yang di Bangkok telah dibom karena perang. Padahal dia baru saja diterima di perguruan negeri yang terkenal di daerah sana. Tiba-tiba Jert pun datang mengganggu mereka berdua. Jert membawakan pakaiannya untuk Noi. Yang akan dipinjamkan, tak lupa dia juga memberikan alat-alat mandi untuk Noi. Lagi asik-asik ngobrol tiba-tiba ayah Sai datang dan menyuruh semuanya untuk keluar kecuali Noi. Jert yang menawarkan diri ingin mengantarkan Sai pulang ternyata ditolak. Sedangkan di dalam ayah Sai menanyakan pada Noi mengapa dia yang membawa para pemburu Keraswe itu ke desa ini. Keesokan paginya warga mulai ramai karena ternyata telah ditemukan sapi milik tetangga rumahnya Sai mati gara-gara dimakan Keraswe. Tiba-tiba Sai dihampiri oleh Noi dan Noi berkata bahwa ternyata Jert telah bergabung dengan pasukan pemburu Keraswe itu. Noi sudah melarangnya namun Jert sangat keras kepala dan tak mau dengar. Dan saat di klinik Sai yang masih ragu-ragu dengan Keraswe itu bertanya pada Noi. Dan Noi pun juga tak meyakini dengan adanya Keraswe. Dan saat di rumah Sai pun mengoleskan obat luka ke dadanya yang semakin parah. Saat siap untuk tidur tiba-tiba Sai merasakan dadanya sangat sakit, kondisinya yang semakin parah membuat wajahnya sangat mengerikan. Dan ternyata selama ini Keraswe itu adalah Sai sendiri. Sai yang berubah menjadi Keraswe menculik bayi tetangganya yang sedang tertidur. Semua orang pun panik, ibu dari bayi ini terus menangis. Ketua pemburu yang memegang senapan mengarahkan senapannya untuk menembak kepala kuyang itu. Namun tiba-tiba Jert pun muncul dari balik pohon dengan membawa anak bayi yang diculik tadi. Sedangkan kepala Keraswe yang sedang kabur itu dilihat oleh Noi. Noi yang penasaran pun mencoba mengikuti kepala Keraswe itu. Dan anehnya kepala Keraswe itu ternyata masuk ke dalam kamarnya Sai. Dan Noi pun begitu kaget, ternyata Keraswe yang selama ini mereka cari-cari adalah Sai. Sai sendiri, saya yang sudah sadar pun tak menyadari kedatangannya Noi. Dan rahasia Sai selama ini pun terbongkar. Sai pun hanya bisa menangis dan Noi jatuh dari tangga. Pagi harinya saya mendatangi klinik untuk bertemu Noi namun Noi ternyata sudah tak ada di sana. Ternyata Noi pergi ke sebuah kuil dan menginap di sana. Tiba-tiba seorang biksu pun datang, si biksu pun menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Noi. Noi pun akhirnya menceritakan tentang Keraswe yang ternyata adalah sahabatnya sendiri. Sang biksu hanya dapat berpesan bahwa Noi harus mengikuti apa kata hatinya. Seperti biasa malamnya Sai kembali menutup jendela rapat-rapat lalu kembali dadanya terasa sakit yang luar biasa. Sai sampai tergeletak di lantai dan kejang-kejang ternyata dia mau berubah menjadi kuyang. Namun diam-diam terlihat Noi datang ke rumahnya Sai dengan membawa beberapa ekor ayam. Ternyata ayam-ayam ini dipersiapkan khusus untuk Sai agar Sai dapat makan. Pagi harinya sambil menangis Sai pun mendatangi Noi. Sai baru menyadari bahwa Noi tak menjauhinya setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang Keraswe.
Noi pun berjanji akan selalu mendampingi Sai dan tak akan pernah meninggalkannya lagi. Akhirnya sekarang Noi jadi rajin memberikan Sai makanan yaitu ayam hidup. Noi pun telah menerima kondisi Sai apapun bentuknya itu. Siang hari mereka terlihat seperti sepasang kekasih pada umumnya tapi sebenarnya Noi sedang merencanakan untuk penyembuhan sang kekasih dari kutukan Kraswe itu. Noi sampai meminta tolong sang biksu untuk mencari tanaman herbal khusus Kraswe. Pagi-paginya tiba-tiba ada seorang pasien anak-anak yang demam. Noi dan Sai mencoba untuk mengobati anak itu. Lalu Noi pun datang seperti biasa memberikan minuman herbal untuk Sai. Saat mereka berdua sedang mengobrol tanpa disadari anak ini meminum air dari gelas yang telah diminum oleh Sai tadi. Sehingga anak itu pun tertular liur dari Kraswe, anak ini pun kejang-kejang dan dia akan berubah menjadi kuyang. Lalu para pemburu pun datang dan ingin menangkap Kraswe itu. Ketua Kraswe bertarung dengan bocah yang berubah menjadi Kraswe tadi. Namun akhirnya ketua pemburu ini berhasil mendapatkan jantung dari anak kecil itu. Akhirnya badan dari Kraswe anak kecil itu pun dibakar. Kedua orang tuanya menangis histeris lalu ketua pemburu bertanya pada kedua orang tua anak kecil itu kemana anak kecil itu terakhir pergi. Dan mereka berkata bahwa anaknya itu terakhir pergi ke klinik desa. Di saat itu juga Sai histeris langsung melempar gelas dia merasa gara-gara dia anak itu berubah menjadi kuyang. Namun Noi menenangkan Sai, dan berkata bahwa dia telah menemukan ramuan untuk menyembuhkan Sai. Malam harinya para pemburu mengintai rumah Sai, namun Jer mencoba untuk melindungi Sai. Ternyata diam-diam Noi membawa Sai masuk ke dalam hutan. Namun betapa terkejutnya Sai ketika dia melihat tanaman-tanaman yang menyala. Ternyata tak ini adalah ladang tanaman herbal, di mana tanaman herbal ini khusus untuk Kraswe. Noi pun meyakinkan Sai untuk memakan tanaman itu membantu Sai agar dia tidak berubah menjadi Kraswe. Untuk beberapa saat mereka berdua pun senang karena hal itu berhasil. Namun karena terbawa suasana kedua sejoli ini saling menatap. Noi ingin mencium pipi, namun Sai berkata jika Noi melakukan itu maka dia akan kesakitan. Namun karena cintanya terlalu dalam Noi tak menghiraukan perkataannya. Sampai-sampai para pemburu dan Jer pun datang dan memergoki mereka berdua. Karena amarah yang meluap Ji pun langsung memukuli Noi. Sedangkan Sai langsung kabur dan masuk ke dalam rumah tua yang ada di dalam hutan. Lalu dia melihat cahaya kemerahan dari dalam peti yang ada di dalam sana. Tiba-tiba dada Sai mulai sakit dan kenangan lama yang sudah terkubur tiba-tiba terbuka kembali. Ternyata waktu kecil Sai pernah dicium oleh Kraswe yang ada di dalam peti itu. Konon katanya jika seorang wanita terkena liur Kraswe maka dia juga akan berubah menjadi Kraswe. Enggak berapa lama kemudian pemburu pun datang dan ingin mengincar Sai. Namun sayangnya Sai sudah berubah menjadi Kraswe dan satu persatu dari pemburu itu dihabisi oleh Sai. Sampai akhirnya Noi menemukan Jer yang pingsan di depan rumah tua itu. Tapi setelah itu Noi langsung mencari Sai karena khawatir takut Sai ditangkap oleh para pemburu itu. Sai yang sudah kembali ke wujud semulanya langsung diajak Noi untuk ke tempat yang lebih aman. Untungnya misi kabur mereka tak ditemukan oleh siapapun tapi bekas pertarungan antara para pemburu dan Kraswe ditemukan oleh banyak warga. Sedangkan Sai yang sudah dicurigai langsung digerebek warga kampung. Sai pun langsung panik mencari tanaman herbalnya di dalam keranjang baju kotor. Mendengar ayahnya melemparkan tembakan Sai yang kaget pun langsung menjatuhkan obat herbal itu. Sai langsung keluar dan pura-pura habis mandi, Sai pun dengan berani akhirnya menemui para warga. Ketua pemburu sangat yakin bahwa Sai merupakan Kraswe yang selama ini mereka cari. Namun Jer yang menjadi saksi kunci malah membela Sai. Dan mengatakan bahwa para pemburu itu ingin memperkosa Sai. Ketua pemburu pun marah dan dendam pada Jer dan ternyata ketua pemburu itu juga bukan merupakan manusia melainkan monster. Sai terus memakan tumbuhan herbalnya itu namun stoknya tinggal sedikit. Sayangnya ladang tanaman herbal di hutan sudah menghilang. Sai pun bingung karena stok herbalnya tinggal 2 sedangkan tanaman herbal yang dibudidayakan Noi juga layu. Mereka berdua berusaha menenangkan dan mencari jalan keluar. Noi mengajak Sai ke Bangkok dan pergi dari desa ini. Noi khawatir jika ketua pemburu itu akan terus mengincar Sai. Malam harinya Sai pun memutuskan untuk berpamitan pada Jer. Tapi sepertinya kondisi Jer tidak baik-baik saja, dia menutupi mukanya dengan menggunakan selimut. Jer juga berkata bahwa dia sudah tahu kalau Sai itu adalah Kraswe. Waktu saya menolak untuk diantarkan Jer ternyata Jer mengikutinya dan ternyata dia melihat Sai yang berubah jadi Kraswe lalu memakan sapi milik tetangganya. Jer pun bingung melihat kondisi ini semua, yang akhirnya dia bergabung dengan para pemburu. Dia pun juga cemburu melihat kedekatan Sai dengan Noi. Begitu pilu dan sedihnya hati Jer akhirnya Jer pun membuka selimutnya betapa kagetnya Sai melihat sahabatnya itu mukanya hancur dan terluka parah. Jetnya menangis berkata pada Sai bahwa dia ingin sekali hidup bersama Sai. Sai yang sedang kalut lalu didatangi sang ayah. Sai pun bertanya pada sang ayah. Bagaimana jika dia pergi dari desa ini, namun ayahnya terus meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan sorenya saat Sai sedang packing ke Bangkok. Tiba-tiba sang ayah mengajaknya untuk menonton sebuah layar tancap. Acara itu diadakan di sebuah lapangan bersama warga desa. Namun karena obat herbalnya habis tiba-tiba saja dada Sai terasa sakit. Dan Sai pun akan berubah menjadi Kraswe, sang ayah pun kaget dan semua orang yang ada di sana ketakutan melihat Sai. Tapi tiba-tiba Jer yang sudah berubah menjadi kerahang ingin memangsa Sai. Ketua pemburu pun datang juga ingin menghancurkan Sai. Namun akhirnya Jer melindungi teman masa kecilnya itu.
Namun naasnya Jer kalah, jantungnya diambil oleh ketua pemburu yang sudah berubah menjadi monster. Dan akhirnya dia pun tewas. Enggak lama kemudian biksu juga menembak ketua pemburu. Dan akhirnya dia pun juga tewas. Lalu Noi pun masuk ke dalam hutan dengan menggendong tubuh Sai yang masih terluka parah. Namun para warga mengejar mereka untuk memusnahkan tubuhnya Sai. Noi pun sampai di tepi sungai yang di seberangnya adalah kota Bangkok. Dia sangat senang sekali karena sebentar lagi dia akan membawa Sai untuk berobat ke Bangkok. Noi berjanji bahwa semua akan baik-baik saja dan akan selalu melindungi. Sai yang terharu pun mendekati Noi dengan mata yang berkaca-kaca. Noi selalu berkata bahwa dia akan menyembuhkannya, dan sampai akhirnya inhuman case ciuman antara ras berbeda antara manusia dan iblis. Sayangnya kisah cinta mereka tak bisa disatukan kembali saat Noi akan pergi dengan perahu kecilnya itu. Tiba-tiba dari belakang para warga menembak kepalanya Sai, Noi pun panik dan langsung turun dari perahunya sambil menangis, dan dia pun melihat wanita yang dicintainya harus berakhir tragis seperti ini, akhir yang memang bukan happy ending. Tapi dari cerita ini, kita tahu bahwa cinta itu tak harus memiliki. Terima kasih sudah menonton film ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya supaya Mimin makin semangat untuk mereview film-film seru lainnya. Thank you for watching and see you on the next video.